Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muizu Fauzan Sen. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi seminar bisnis plan pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan dibawakan oleh Dwi Wahyuningsi yaitu Yummy Jelly sebagai produk yang dijalankan oleh Mbak Dwi Wahyuningsi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada presentator. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuningsi dengan NIM 195400017. Di sini saya akan mempresentasikan produk dari bisnis plan saya yang bernama Yummy Jelly. Next. Nah, untuk ide bisnis yang saya jalankan ini, yang pertama itu banyak disukai di kalangan masyarakat. Mungkin teman-teman ini ya tidak asing dengan jelly, jelly gitu ya kan, puding gitu. Nah, tapi jelly puding ini kan banyak disukai dan banyak diminati oleh masyarakat dari anak-anak sampai ya orang-orang gitu. Selanjutnya itu lebih praktis. Untuk membuat puding sendiri itu caranya itu lebih mudah, lebih praktis gitu. Selanjutnya mempunyai rasa yang bermacam-macam. Kan saat ini tuh jelly itu bisa ya bisa gitu, rasa membuat dengan bermacam-macam rasa gitu. Selanjutnya, next. Untuk latar belakangnya, makanan ringan atau makanan siap saji yang sering kita jumpai di pasaran menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat sebagai alternatif mengganjal perut karena mudah didapat. Biasanya kan di toko-toko itu banyak ya. Nah, kalau di daerah saya itu kan banyak pekerja industri sama anak-anak sekolah. Nah, itu biasanya di toko-toko tersebut itu menjadi sasaran bagi mereka buat belum sarapan ya udah beliin aja gitu sama nyemil gitu. Sebenarnya bahkan makan makanan seperti itu sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. Nah, jelly ini adalah makanan penutup yang terbuat dari produk olahan kolagen atau gelatin yang diberi pemanis atau rasa. Makanan penutup jelly yang disiapkan sepenuhnya dijual dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk dekoratif besar hingga cangkir saji individual. Nah, dalam bentuk dekoratif besar itu biasanya kalau di toko-toko kue biasanya kan ada kue puding gitu. Nah, seperti itu. Kalau yang cangkir saji individual itu mungkin hanya beberapa 100 mili gitu aja. Next. Selanjutnya visi dan misi. Visinya itu menciptakan usaha jelly yang memiliki kualitas terbaik. Lalu untuk misinya menciptakan produk jelly yang bervariasi dan menggunakan bahan baku berkualitas untuk menciptakan jelly yang terbaik. Next. Untuk proses produksinya, yang pertama itu menyiapkan bahan-bahan yang akan diolah terlebih dahulu, seperti jelinya, nutrijel, susu cair, gula, dan air terlebih dahulu. Lalu dimasak atau diolah dengan api yang sedang. Nah, kenapa mengolahnya itu dengan api yang sedang? Karena untuk menyatukan bahan-bahannya itu agar tampilan itu lebih bagus gitu. Setelah itu diolah hingga menjadi matang ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, setelah matang baru dituangkan pada wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu ditunggu dan puding
siap dihidangkan. Selanjutnya, next. Nah, jenis produk saya ini ada dua. Yang pertama itu ada puding susu sama puding rainbow. Nah, yang puding susu ini saya memakai gelatin yang rasa coklat, yang atasnya itu dikasih susu cair biasa. Untuk puding rainbow-nya ini saya memakai ini tuh kombinasi dari berbagai rasa gitu. Next. Untuk STP yang pertama ada segmenting. Nah, segmentasi yang pertama itu ada geografis. Nah, untuk jualan ini tuh tempat di lokasi rumah saya itu lokasinya sangat strategis karena itu banyak tempat sekolah sama daerah industri gitu. Jadi sangat strategis tempatnya. Selanjutnya segmentasi demografis, bersekolah dan bekerja. Nah, karena mereka kan banyak yang bersekolah ya masih anak-anak gitu banyak, sama pekerja industri gitu. Selanjutnya segmentasi psikografis, mereka yang menyukai kuliner pastinya. Selanjutnya yang kedua targeting. Sebagian besar pembelinya adalah semua kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena banyak anak-anak yang bersekolah dan orang yang bekerja. Selanjutnya positioning, membuat lebih banyak inovasi yang unik dari produk tersebut dan enak dan bentuk serta rasanya. Next. Untuk analisis SWOT-nya, untuk sebenarnya itu rasa yang unik dan enak. Selanjutnya lokasi yang strategis dan harga yang murah. Untuk weakness, penjualan yang kurang maksimal. Karena kan untuk penjualannya yang kurang maksimal itu waktu di rumah kan disambi sama kuliah ya, jadi kurang maksimal gitu untuk penjualannya. Dan masih belum menemukan variasi bentuk yang unik. Karena mungkin banyak sering ya dilihat di toko-toko itu ukuran botol dari penjualan jeli-jeli itu biasanya hanya berapa 170 sampai 200 milian kan ya. Jadi ya gitu-gitu aja gitu. Selanjutnya untuk opportunities, dapat merekomendasikan produk ini kepada teman, saudara atau keluarga. Merekomendasikannya ini tuh bisa menjadi peluang gitu loh untuk meningkatnya penjualan juga, untuk trade, harga bahan yang naik dan persaingan yang sangat besar. Next. Untuk analisis keuangannya, saya itu awalnya memakai modal usahanya itu 1 juta. Lalu pengeluaran untuk 1 bulan, 1 bulan pembelian bahan baku serta perlengkapannya itu hanya mencapai 561.000. Nah, untuk harga per botolnya, per piecesnya itu 5.000. Selanjutnya itu untuk penjualan dalam 1 bulannya itu saya menjual 240 pieces. Nah, untuk 1 bulannya ini saya itu menjual 8 kali penjualan. Nah, untuk hasil yang 1 bulan ini sebesar 1.200.000. Sedangkan untuk laba bersihnya sendiri itu dari hasil yang diperoleh 1 bulan tadi dikurangi dengan modal awal modal saya, pengeluaran maksudnya itu sebesar 639.000. Jadi bisnis saya ini memiliki keuntungan yang lumayan besar gitu. Next.
Nah, untuk progres ke depannya, saya itu ingin mengembangkan beberapa lagi varian rasa dan bentuk yang lebih unik. Mungkin untuk yang di sekolah itu, saya itu memakai yang ukurannya lebih kecil, mungkin 100 mili gitu ya. Soalnya kan anak SD atau ya TK gitu ya. Jadi sangunya itu kan ya segitu gitu loh. Seperti itu. Serta menambah banyak relasi untuk menjual produk. Mungkin saya bisa menjualnya ke lebih banyak lagi gitu, ke sekolah atau menitipkan ke toko-toko seperti itu. Next. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi Wahyuning Latri telah mempresentasikan seminar bisnisnya berupa produk Yummy Jelly. Kepada teman-teman, saya persilakan, saya kasih kesempatan untuk 2 orang penanya untuk menanyakan atau masih ada yang kurang apa yang telah dipresentasikan oleh Mbak Dwi Wahyuning Latri. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa sebutkan name dan nama. Izin bertanya, Mas. Baik, silakan sebutkan nama dan name. Nama Indah Yulianti, NIM 28. Pada bisnis Yummy Jelly ini, strategi marketing apa yang digunakan untuk bisnisnya sehingga bisa laku di pasaran? Mengingat kan jelly ini kan dengan mudah bisa dibuat sendiri kan di rumah gitu. Ya itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Indah Yulianti. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak, sebutkan nama dan name. Ya, perkenalkan nama saya Ayu Ramadan, NIM 1954030. Mungkin hampir sama ya pertanyaannya. Cuman ini bagaimana strategi dari bisnis ini dari kendala-kendala yang terjadi yang sudah disebutkan tadi. Jadi lebih ke bagaimana strategi untuk memperkecil kendala-kendala yang sudah terjadi dan dialami. Baik, itu saja mungkin. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Ayu Ramadan. Saya persilahkan kepada presentator untuk menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Indah Yulianti dan Mbak Ayu Ramadan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Indah Yulianti. Pertanyaannya yaitu strategi marketing apa yang dilakukan untuk kedepannya agar produknya tetap jalan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Indah Yulianti. Untuk strategi marketingnya yang saya pakai itu ya itu menitipkan produk tersebut ke saudara saya, dan kebetulan saudara saya itu kan ngajar di salah satu sekolah, sama teman-teman saya itu juga ada yang ngajar di sekolah. Itu saya titipkan ke mereka untuk ditaruh di kantin seperti itu. Sama saya itu juga memakai WhatsApp untuk memposting gitu, apakah ada yang minat dengan bisnis saya atau produk yang saya jual gitu. Seperti itu. Terima kasih, cukup jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Mbak Indah Yulianti, apakah ada feedback atau masih ada sanggahan atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Mas. Berarti ini strateginya dititipkan ke sekolah gitu ya, Mbak? Benar, Mbak Indah.
Oh, baik-baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk feedbacknya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Mbak Ayu Ramadan. Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi dari bisnis yang dijalankan untuk memperkecil kendala-kendala yang dihadapi pada saat bisnisnya berjalan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Ramadan. Untuk kendala-kendala itu, untuk mengurangi kendala-kendala itu, kan sekarang bahan baku itu naik semua ya, kayak gula gitu. Nah itu ya karena apa ya, keuntungan dari penjualan saya masih cukup gitu. Jadi ya tidak menjadi kendala bagi saya gitu. Mungkin untuk kendala lain pesaing gitu ya. Emang banyak, tapi di daerah saya itu saya jarang menemukan gitu. Jarang menemukan orang yang berjualan puding seperti itu. Mungkin hanya salah satu toko gitu aja. Itu yang saya tahu. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Mbak Ayu Ramadan, apakah ada feedback atau masih ada yang dibingungkan atau dari jawabannya? Oke, baik Mas, sudah cukup. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, dua pertanyaan sudah diberikan oleh dua penanya. Untuk selanjutnya, apakah dari presentator ada closing statement untuk mengakhiri presentasi seminar bisnis plan pada kali ini? Baik, terima kasih pada moderator dan teman-teman semua yang sudah hadir. Apabila ada salah kata dari saya maupun moderator saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.